Jumpa lagi dengan saya di Klavus Sukacita. Saya akan memberkati saudara lewat firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami rindu mendengarkan firman-Mu, berbicaralah bagi kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan dalam kitab Wahyu pasal 20 ayatnya yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Pencinta Klavus yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya kalau firman tersingkap bagi setiap kita, pasti kita akan menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Kita akan berjalan, menjalani hari-hari hidup kita akan mampu hidup percaya kepada Tuhan, dan kita akan mampu hidup bergantung kepadanya. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran di dalam hidup kita. Kalau saudara dan saya baca kitab Wahyu 20 ayatnya yang kedua ini, kita akan mendapat penyingkapan firman Tuhan. Firman ini memberitahukan kepada saudara dan saya. Kalau ayatnya berkata, ia menangkap naga. Siapa ia? Ia di sini adalah malaikat yang turun dari surga. Ia menangkap naga, si ular tua, yaitu iblis dan Satan. Dan ia mengikat 1000 tahun lamanya. Itu berarti ayat ini mau katakan kepada kita bahwa iblis itu sudah tidak punya kuasa apapun dalam hidup kita. Karena itu saudara dan saya menjalani hari-hari hidup kita, jangan mau untuk ditipu oleh tipu muslihat iblis. Pastikan saudara dan saya harus memiliki firman yang original. Pastikan kita harus mendapat penyingkapan-penyingkapan firman Tuhan, agar iblis tidak mudah datang dalam hidup saudara dan saya, menipu hidup kita dengan segala tipu muslihatnya. Ada banyak orang Kristen menjalani hari-hari hidup kekristenannya, tapi dia jatuh bangun dalam hidupnya. Dia kalah dalam hidupnya. Frustrasi, stres dengan hidup, karena merasa bahwa dia tidak mampu untuk berkemenangan dalam setiap domain yang dia alami atau dalam perjalanan hidupnya. Tapi saya katakan bagi saudara, kalau firman Tuhan dalam kitab Wahyu ini berkata, ia menangkap naga, si ular tua, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Apa yang dilihat oleh Yohanes ini, itu hal yang sudah terjadi. Kita tahu aja peristiwa kematian Yesus, iblis sudah diremukan. Yesus waktu bangkit dia katakan, kunci maut, kunci kerajaan maut sudah ada di tanganku. Itu berarti bahwa tidak ada kuasa maut yang datang mengganggu kehidupan orang percaya, yang mampu untuk membuat orang percaya itu kalah. Nah, apa yang membuat sehingga banyak orang Kristen itu kalah dalam hidupnya, jatuh bangun dalam dosa, hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, stres, dengan segala kebutuhan? Nah, itu karena firman tidak tersingkap. Makanya mari kita belajar sebagai orang Kristen, pastikan saudara terus mendapat penyingkapan-penyingkapan firman Tuhan. Jangan firman itu hanya dibaca, firman hanya didengar sebagai sebuah khotbah, tapi itu tidak saudara mendapat penyingkapan. Pastikan engkau mendengarkan firman, ada penyingkapan bagi hidupmu. Penyingkapan artinya firman itu terbuka. Karena Alkitab berkata dalam Mazmur 119 ayat 130, bila tersingkap firman-firmanmu, memberikan pengertian, pengetahuan bagi orang-orang bodoh. Nah, ada banyak orang Kristen itu menjalani perjalanan kekristenannya itu dengan kebodohan. Bodoh artinya dia menjalani dengan kehidupan yang jatuh bangun itu. Padahal kalau dia tahu apa yang Yesus telah kerjakan lewat peristiwa kematian, kebangkitan Yesus Kristus, dia akan menjadi orang Kristen yang kuat. Oleh karena itu mari kita belajar, pastikan kita terus mendapat penyingkapan-penyingkapan firman Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana supaya saudara mendapat penyingkapan firman Tuhan? Pastikan engkau menemukan rumah Tuhan. Karena di rumah Tuhan ada orangnya Tuhan yang membawa kebenarannya Tuhan. Pastikan engkau mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang original dalam hidupmu. Bukan sekedar khotbah, bukan sekedar rangkaian khotbah dengan memakai kata-kata bahasa Indonesia yang tinggi-tinggi dan sebagainya. Tetapi pastikan apa yang kau dengar itu membuat engkau mengerti. Oh, dan engkau mengetahui, wow, akhirnya engkau menjadi orang Kristen yang bangga dengan firman yang terus tersingkap. Itulah kekuatanmu. Dan engkau akan berjalan dari kekuatan Tuhan kepada kekuatan Tuhan. Jadi kalau firman Tuhan katakan iblis itu sudah dikalahkan, itu sudah terjadi. Sekarang tinggal saudara bangun hidup saudara dengan Tuhan, supaya iblis tidak mengambil bagian dalam hidup saudara. Bangun terus kedewasaan saudara di dalam Tuhan. Pastikan penyingkapan firman itu menjadi milikmu. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk firman-Mu, bahwa kami terus untuk mendapat penyingkapan-penyingkapan firman Tuhan. Karena lewat penyingkapan firman Tuhan kami tahu ada banyak rahasia yang tertutup itu akan terbuka bagi kami. Roh Kudus tolong kami
untuk kami mendapat penyingkapan-penyingkapan firman Tuhan. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.